Halo, selamat pagi guys. Jadi ini adalah motor Jupiter Set burung hantu saya pada awal saya pas pakai. Jadi ini motor Jupiter Set tahun 2008 kepunyaan saya. Jadi ini merah silver. Jadi tujuan saya membuat video ini, dulu saya tuh punya Jupiter Set One dan sudah terjual, tapi saya mau punya lagi, dan kebetulan kita akan membuat vlog untuk membeli motor Jupiter Set One Jupiter Set burung hantu ini guys. Jadi ini adalah motor saya dulunya, sudah pakai palang 5 tapi bukan RCB ya guys, masih mulus ini motor, tapi saya sudah jual dan beli motor Jupiter Set One. Tapi saya mau koleksi lagi, ini mesinnya masih sehat ternyata, dan saya juga sempat rubah ke warna merah hitam karena merah hitam itu sangat populer guys. Jadi oke, kita langsung saja ke videonya dan check it out. Nah, kita akan melakukan pengecekan motor. Untuk yang pertama ada di daerah Konawe, kemudian di Rate-Rate, dan terakhir di Kendari guys. Dan untuk yang pertama kita akan melakukan pengecekan di bagian Konawe atau Lambuya lah ini kayaknya. Ini motornya guys, kilometernya bisa kita cek dan sudah ada STNK-nya juga. Oke. Nah, setelah di Sherlock ternyata lokasinya tuh ada di Indomaret Purilala Konawe. Lumayan jauh juga ya. Coba kita cek. Kendari. Kalau dari Kendari berapa kilo ya kira-kira? Wah, 92 kilo 2 jam guys. Tapi lebih dekat lewat ini sih. Lebih dekat lewat apa ini, yang Jalan Landono guys. Tapi kalau Jalan Landono kecil sekali. Jadi nah, di sini saya sudah perjalanan dekat, jadi saya singgah dulu istirahat dan membeli beberapa minuman guys. Saya istirahat di Indomaret ya, sambil duduk-duduk di tempat tunggunya dan sambil janjian juga sama orangnya. Dan di sini saya sudah dekat pertigaan antara mau belok ke Kolaka dan mau dekat dengan lokasinya, mungkin sekitar 15 menit lagi guys baru tiba di sana. Dan ternyata pas sudah di sana itu jalannya kurang bagus guys, lubang-lubang, jadi memang agak lambat perjalanan. Nah, di sini saya istirahat agak lama guys dan sambil lihat-lihat orang, ada orang mabuk. Nah, dia mabuk ini guys. Oke. Setelah sampai di tempatnya, ini di dekat Indomaret Purilala, saya langsung ketemu orangnya dan mengecek kondisi motornya guys. Dan check it out, ini motornya dia. Nah, saya sudah ketemu ownernya dan melihat langsung motornya, dan kelihatan bahwa karbunya ini sudah diganti dan juga bloknya. Bagaimana saya tahu? Ya, ini dia bersih sendiri guys. Yang lain sudah ada noda-noda tanah, yang karbu ini dan blok itu sudah diganti. Kayaknya ini original kayaknya menurut informasi, dan juga saya lihat ada merek Mikuni di sebelahnya. Tapi saya belum tes nyala juga, soalnya ya bunyinya taulah, sudah bunyi blok guys. Nah, ini bloknya baru tapi masih kasar begitu. Nah, ini juga sudah banyak oli bocor, padahal ini baru-baru loh dikerja mesinnya, tapi ini sudah bocor kiri kanan. Nah, ini kelihatan banyak bocor juga, ini ada bocor juga sini, bisa kelihatan banyak kuning-kuning. Nah, ada juga bekas lem di bak kanannya, bak kanan ada lem, di kap juga sudah ya usang lah kalau dibilang. Kalau mau diambilin motor butuh banyak biaya sebenarnya guys. Terus repaint juga, ini juga kapnya sudah dicabut stikernya. Ini starter kakinya juga sudah usang, penutup aki juga. Kemudian lampu pecah, batok pecah, plat mati. Ini terakhir kali dibayar tuh 2014. Spabor sudah bukan spabor aslinya, kayaknya sudah ganti dengan apa ini, mungkin jerigen guys ini. Terus velgnya juga sudah ya karat lah. Ban kempes banyak sekali minusnya ini.
Kemudian di bagian mesin juga rembes sana sini. Saya lihat ini klep X nya. Oh, tensioner juga sudah ganti nih guys, tensioner penindes rantainya. Ini pakai 5 TP kalau tensioner yang panjang begini. Kalau 5 TN kan dia agak pendek dia. Kap juga pecah. Ini nggak tahu ini stikernya asli atau tidak. Nah, kita cek speedometer. Speedometer kayaknya mati karena belum dicek juga sih. Terus di kap samping juga itu sudah pecah yang di bagian sayap dalam. Nah, ini stikernya sudah tercabut. Nggak tahu ini original atau enggak stikernya, atau yang imitasi ya. Velg juga kayaknya saya nggak ambil ini motor deh, soalnya banyak PR kalau misal sambel. Dan juga kita cek yang lain biar nggak terlalu cepat ya. Kita cek tangki. Wih, parah guys, ini bagian dalamnya juga kayaknya ini memang butuh kerja besar ini kalau mau diambilin motor, karena baut-bautnya saya juga sudah banyak yang beda-beda. Ini juga sadelnya, tempat duduknya itu sudah goyang-goyang parah guys. Nah, kita cek yang lain. Nah, ini injakan kaki juga, stepnya ini sudah keluar karetnya. Nah, sudah amburadul juga pahanya. Ini juga timingnya, setelan timing sudah di setel ini guys. Nah, kita cek surat-suratnya, mati pajak lama sekali guys. Ini tahun 2009 ya, lumayan lah kalau 2009. Ini lengkap ya, BPKB STNK. Kita cek surat-suratnya guys. Nah, ini 2009 biru. Kayaknya saya nggak ambil ya, kita skip ya guys. Ini harganya saya dikasih 5 juta tapi skip. Nah, kita ke tempat selanjutnya yaitu di wilayah Rate-Rate. Nah, ini lokasinya guys. Dia masuk dari dalam Pertamina ini ya. Pertamina terus masuk ke arah Ladongi, agak jauh. Nah, saya akan chat orangnya untuk menentukan di mana tempat ketemunya dan di mana rumahnya. Saya cari-cari dulu ya guys. Dan selanjutnya kita akan menempuh dari tempat yang tadi, saya Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan menonton sampai habis. Walaupun memang agak banyak postingan-postingan yang nggak penting begitu guys. Jadi ini kita sudah dari perjalanan tadi dari Konawe ke Rate-Rate dan sekarang sudah masuk ke Rate-Rate menuju ke Ladongi. Ternyata jalanannya itu cukup jauh lah dari Pertamina Rate-Rate ke Ladongi. Dan saya juga hubungi yang punya motor ini, dia bilang kalau sudah di Rate-Rate telepon saja. Kan saya minta bilang Sherlock bang, biar saya ikuti map saja. Terus dia bilang nanti kalau dari arah Pertamina itu sekitar 5 menit perjalanan. Lah saya kan bingung 5 menit itu bagaimana maksudnya, dan lari motor itu kira-kira berapa, kan beda kan kalau teman-teman jalan kaki 5 menit dan naik motor 5 menit berapa jauh begitu. Terus saya juga nggak tahu ini orang biasa naik mobil atau naik motor, jelas kan beda kalau kecepatan antara naik motor dan naik mobil kan. Akhirnya saya ya cuma modal jalan saja kan. Terus setiap saya telepon beberapa kali saya bilang, bang minta tolong Sherlock, dia bilang nanti kalau dapat penjual sendal atau penjual soto itu
langsung telepon saja. Nah ini saya jalan-jalan dari tadi ini nggak dapat penjual soto guys. Terus saya jalan saja kan, terus saya rekam perjalanan juga, terus sambil lihat waktu apakah ini sudah 5 menit. Memang kalau mau ikuti waktu dengan jarak tempuh, misalkan saya lari-lari 70 atau 40, pasti bakal ada selisih kan, selisih misalkan berapa meter begitu jaraknya. Nah ini saya mungkin akan cari cara gimana saya dapat rumahnya ini orang, karena dia cuma patokannya penjual soto, penjual sandal di pinggir jalan kiri kanan, dan juga patokannya yang penting kamu sudah jalan 5 menit. Nah saya tuh di situ agak-agak gimana ya, agak-agak lucu begitu, karena ya biasanya kalau misal saya cari lokasi ya tinggal share lo kan. Kalau mau ditentukan waktunya, jalan teman-teman jalan 5 menit ya pasti tersesat. Nah makanya saya ini ya sabar-sabar saja. Nah di sini sudah masuk di wilayah persawahan ya, menuju Ladong. Cukup jauh juga, ini kecepatan 70 ya. Kayaknya ini sudah mau jalan 3 menit lah perjalanan, atau mungkin 4 menit. Nah di sini pemandangan bagus guys, dan di sini melewati sawah. Syukur nggak hujan, karena sekarang kan lagi musim hujan guys. Dan ini melewati penjual apa nih, penjual kelapa. Pemandangan bagus kan. Di sini saya nggak menggunakan tripod ataupun apa, saya pegang kameranya ya. Jadi dari depan tadi saya merekam dengan waktu 5 menit lah, sesuai dengan perkiraan. Agak anu juga sih, padahal saya sudah bilang sama yang punya motor, sedang dia kan nggak tahu Sherlock itu bagaimana. Terus saya bilang coba cari tetangga atau anak-anak di situ yang pintar, yang bisa Sherlock begitu. Terus dia bilang nanti telepon saja, dan pokoknya 5 menit lah dari Pertamina. Pokoknya itu terus saja dia bilang. Saya juga pusing ya, jadi ngalah kan, namanya kita yang butuh. Nah ini sudah mau 5 menit ya guys, seharusnya sudah sampai sih. Oke lah. Kayaknya ini sudah terlalu jauh deh 5 menitnya. mungkin si ownernya ini biasa jalan kaki ya. Dia juga nggak, saya kan nggak tahu dia naik mobil. Nah saya berhenti aja dulu, sini dia telepon, takutnya apa tersesat guys. Ini penjual sandal di mana anjir. Ini hutan semua. Ya oke guys, akhirnya dapat rumahnya setelah berjam-jam keliling-keliling guys. Dan ternyata ceritanya si ownernya ini akhirnya dia kasih ke istrinya, kasih ke istrinya nomornya. Kemudian si istrinya Sherlock ke saya. Saya dalam hati, kenapa nggak dari tadi begitu Sherlock aja, biar tidak menyusahkan orang begitu. Akhirnya si istrinya Sherlock, dan saya dapatlah tempatnya, yaitu di dekat penjual sandal guys. Kalau teman-teman lihat video sebelumnya, itu ada di 3 menit ketiga, bukan menit kelima ya, menit ketiga. Berarti mungkin kalau menit ketiga itu saya harus naik motor dengan kecepatan rata-rata 30 atau 40 kali ya, baru bisa dapat rumah si owner ini. Aduh kacau juga, greget guys. Oke kita langsung review motornya guys.
Ya itulah tadi bunyi sekilas, ternyata si motor ini sudah bak kopling ya guys. Ya jadi kalau cari motor, kalau motor sudah bak kopling itu saya skip langsung guys, karena biasanya motor yang sudah bak kopling itu kasar pasti, dan ya banyak masalah di mesinnya lah. Dan kita cek di mesinnya, ini kayaknya 5 TN atau 5 TP nih. 5 TN, tapi dia pakai tensioner 5 TP karena dia pakai yang panjang guys. Nah karbu original ini kayaknya sudah pernah buka blok karena ada bekas lem di headnya. Itu bekas lem atau apa ya, yang apa itu, nah yang hijau-hijau itu. Terus saya lihat bloknya juga agak-agak baru, berarti kayaknya habis ganti blok ini guys. Dan saya lihat baut di headnya juga itu apa namanya, ini juga baut di timingnya juga ini sudah pernah dibuka, berarti sudah pernah setel timing lah, karena ini ada lecet-lecet. Kap skip karena lecet, banyak biaya. Nah ini bekas lem ada di bagian belakang silindernya, ini juga ada bekas lem. Nah ini kode 5TN ya karena 2P2 guys. Nah kita lihat yang lain-lain. Nah ini juga bautnya sudah dipilok ternyata, berarti ini pernah dipilok dari tanpa buka mesin, langsung dipilok aja. Nah kita lihat sambungan rangka, ini yang paling utama kalau kita cek motor guys, sambungan rangka. Nah kalau keropos begini kemungkinan itu tidak bagus, karena bisa-bisa nanti rangkanya patah kalau misal terlalu kita bawa beban berat kan. Nah di bagian besi-besi yang lainnya itu ternyata sudah keropos juga. Di velg juga sudah tidak ada bagian menunya, apa namanya itu, untuk speedometernya. Rem cakram masih ada. Oke. Ini velg depan ini kosong, kiri kanan tidak ada bosnya. Dan kemudian jok dan kap juga sudah dipilok. Knalpot bogar, susah, mahal ini knalpot standar guys, sekitar 300 atau 500an ya. Punya ini saya skip lah. Kemudian juga ini banyak sekali pilok tidak rata. Nah ini juga berkaret di beberapa sisi. Pokoknya kalau misal ini motor mau direstorasi seperti normal, pokoknya bisa beli motor baru lah. Nah kata ownernya ini juga dijual ini Jupiter set apa ini namanya, Jupiter set robot, tapi kosong guys. Saya skip kalau kosongnya. Kita kembali ke laptop, dan kayaknya memang saya skip ini, padahal sudah jauh-jauh datang guys. Di foto juga bagus sekali, ternyata pas saya cek, wah parah. Nah ini harganya ownernya lepas itu 5 juta pas kalau nggak salah, 4 juta pas kalau nggak salah, 4 juta lah ya. Oke kita balik ke Kendari dan ngecek lagi motor, dan kita akan cari motor sampai mendapatkan motor yang paling bagus guys. Dan di Kendari itu ada motor satu yang saya mau cek, letaknya di Tambang Morosi. Dan awalnya kalau prinsip saya kan cari motor, kalau misal teman-teman cari motor itu di pinggir laut, kemungkinan tuh barangnya akan jelek, karena barang di pinggir laut itu biasanya keropos di bagian besi-besinya. Saya sudah pengalaman beberapa kali, apalagi Morosi kan banyak tambang situ, apalagi perusahaan itu nyiram apa namanya, nyiram tanah itu, jalanan itu pakai air laut, makanya banyak motor di sana yang keropos. Dan mungkin kalau misal barangnya bagus kita akan ambil, tapi kalau tidak kita cari lagi yang bagus guys. Ternyata sudah ketemu job. Untung ada ini guys, aduh.
Nah ini yang ada lagi yang posting, dia plat DD guys, alamatnya ada di Morosi. Dari gambarnya sih bisa kelihatan bahwa motor ini ya bagus guys karena malam, tapi nggak tahu kalau siang, kita cek langsung. Jangan pernah tertipu dengan penampilan malam guys, tapi lihatlah langsung biar tidak tertipu. Oke, ini tampilannya, dia sudah ganti proji kalau dari fotonya ya. Kemudian saya cek di pajak aktif sampai bulan 9 guys. Nah ini lumayan bagus sih kalau di foto, kayak macam ya tidak ada minus begitu guys. Nah, akankah motor ini akan berjodoh? Oke, kita langsung cek guys besoknya. Nah kita sini sekarang sudah OTW guys. Mungkin perjalanan dari Kendari ke Morosi itu ada 2 jalur. Pertama yang lewat pakai Pincara, dan kedua lewat jembatan yang Sulteng itu guys. Lebih bagus lewat Sulteng, lebih worth it. Oke, nanti di sana baru kita review lagi guys. Nah ini dia motornya, bisa kelihatan. Nah kita langsung review saja. Nah ternyata betul perkiraan saya, kropos di mana-mana guys. Di rangka ada kropos, di rangka ada kropos. Ini kalau motor pasti saya selalu cek di bagian sini, tapi ini enggak terlalu parah kroposnya, cuma ya karat-karat biasa guys. Nah ini kan motor baru 1 tahun dikena air asin, makanya enggak terlalu parah begitu. Terus ada pilok di mana-mana warna silver ini. Kemudian rantainya kering di bawah. Ini di pilok juga rantai penutup timing juga sudah parah. Nah ini 2009 ya, 2008 5TN guys. Nah tensioner 5TN itu seperti itu, dia pendek tapi ada baut di atasnya saya lihat. Nah ini juga masih mulus sih, bagian spakbor karbu bocor, ada tetesan bensin. Nah ini klep, penutup klep in ada bekas pernah dibuka, di bawah kering, nggak ada bocor saya lihat. Nah ini dia, kita cek lagi bagian dalam. Nah ini di penindis rantai kecilnya itu ada baut di atasnya, kayaknya dipaksa begitu. Kenapa nggak diganti saja langsung rantainya? Kalau ditekan begitu kan ya tidak main dia guys. Nah ini kita cek yang lain guys dulu. Kalau sudah pernah dibuka ini guys, ada bekas lem di headnya, enggak kelihatan dari kamera. Coba saya lihatkan ya, pokoknya ada bekas lem lah, kelihatan sekali. Ini motor sudah pernah turun mesin, ganti head dan ganti piston mungkin ya. Nah ini juga setelan rantainya nih, rantai timingnya juga ini sudah oblak. Ini bukan oblak sih, apa namanya, lecet-lecet begitu, macam sudah pernah dibuka. Nah ya, ini juga sudah karat ini jari-jarinya guys, pelek rujinya. Tali speedometer juga, kabel speedometer sudah hilang, ini ditutup pakai tutup sikat gigi. Nah ini juga sudah karat, ini yang kabelnya ini. Yang di bagian bawah juga ada karat, tapi ya karat-karat ya begitulah karat. Nah karbu ini masih original guys. Kita skip, langsung balik guys. Saya rasa dari semua motor yang saya cek tidak ada yang maksudnya nggak ada yang jodoh begitu, dan semuanya kurang cocok. Karena saya pikir kalau misal diambil, walaupun harganya ini juga tadi harganya 6 juta dikasih, dan kalau saya pikir mau biaya semuanya mungkin ada sekitar berapa ya, kabodi saja kalau satu set dibeli itu harganya 1.500.000. Itu belum dengan stiker original. Stiker original saya 800 guys. Wih, parah. Kemudian di bagian rantai timing otomatis ganti.
Itu mungkin di bagian mesin kalau saya hitung-hitung ada mungkin kalau nggak ganti kampas ganda dan kampas kopling mungkin ada sekitar 700-an, tapi kalau sudah kena kampas ganda dan kampas kopling itu sudah kena 1.700.000. Wih, menyala guys, menyala harga. Itu pun belum yang lain kayak macam repaint, kita bersihkan yang lain kan, beli sabun, kemudian beli penyemprotannya, kemudian beli repair kit untuk karburator karena kan karburatornya juga sudah bocor. Kemudian di jari-jari juga, jari-jari kalau tidak salah harganya itu berapa, 100.000 kah satu untuk velg depan dan 100.000 untuk velg belakang. Itu sih seingat saya kalau tidak salah 40.000 untuk depan, 40.000 untuk belakang. Itu kesana saya juga pernah beli ya. Oke lah guys, kita lanjutkan pencarian. Nanti kalau sudah dapat motor saya langsung upload saya deh motor yang saya sudah dapat. Kalau misal saya buat konten seperti ini lama,